Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat media warga dimanapun berada, kali ini kita sedang berada di Kampung Negla, Desa Purwasari, Kecamatan Cisayong. Mengenal jauh tentang Desa Purwasari ya. Bersama kami telah hadir Bapak Kades, Bapak Supendi. Selamat sore Pak Supendi. Selamat sore. Dan didampingi Pak Sekdes, Pak Yadi Sutowo. Dan juga satu lagi dari Patriot Desa, Bapak Mustafa ya. Oke, kita langsung aja berbincang mengenai lebih jauh mengenal tentang Desa Purwasari. Pak Kades mungkin ya pertama. Pak Kades mungkin bisa dijelaskan terkait kultur mungkin keadaan Desa Purwasari untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya kenalkan Supendi Supriyadi, Kepala Desa Purwasari. Dalam hal ini mungkin salah satu profil Desa Purwasari itu 1979. Purwasari itu pemekaran dari Desa Cilulis. Purwasari itu terbentuk di 4 kewilayahan, 4 RW dan 23 RT. Nah, kalau dari 79 sampai 2015 masih 3 kewilayahan. Akan tetapi ketika periode saya 2015, ketika itu dimekarkan jadi 4 kewilayahan. Ada yang disebut kewilayahan Awi Kondang. Nah, jadi sampai hari ini sudah 4 kewilayahan. Untuk itu Purwasari itu dengan berbagai hal seperti adat dan budaya pedesaan itu sangat kontras. Warga masyarakat Purwasari tidak jauh dengan warga masyarakat desa lain gitu Mas. Nah sehingga kita itu hampir balance lah. Bahkan saya rasa kultur budaya warga Purwasari itu sama halnya dengan kota, cuman beda saja kan gitu. Akan tetapi di Purwasari ini banyak warga masyarakat yang punya pekerjaan itu buruh tani, buruh harian lepas, pekebun dan petani. Nah sehingga di sini banyak pesawahan, ada juga perkebunan. Kalau kolam ikan itu tidak terlalu banyak. Nah itu mungkin salah satu prolog. Nah mungkin kalau saya lihat tadi nih di jalan ya, letak geografisnya kan ada di perbukitan nih Pak Kades ya. Apakah ini sering terjadi longsor atau pergeseran tanah atau gimana nih, Pak Kades? Kalau Purwasari ini, apalagi ini Kampung Negla ini 900 mdvl dari permukaan laut. Nah kebetulan perbukitan Purwasari itu wilayah yang rawan bencana, rawan longsor. Ada lagi satu kampung di wilayah Awi Kondang itu Tanjung Jaya, Jeruk Amis dan Awi Tengah plus Sukamaju itu ada pergerakan tanah. Nah sehingga kontur tanahnya itu istilahnya agak labil. Nah sehingga masyarakat di sana rekonstruksi rumahnya itu dengan rumah panggung. Kalau misalkan tanahnya tidak labil, mungkin warga sebelah sana itu lebih mewah daripada yang sebelah sini rekonstruksi rumahnya. Nah sehingga kalau misalkan pemerintah desa itu punya tanah harus sudah dipindahkan atau dipindah dari tempat sana, karena kalau menurut BPBD itu yang sudah mengkhawatirkan. Nah itu salah satu Desa Purwasari, termasuk ada di wilayah perbukitan. Mungkin di jalan-jalan itu banyak yang longsor. Terus yang kami itu khawatirkan itu ketika musim penghujan ataupun ketika ada gempa lah. Nah itu sangat was-was dan sangat khawatir sebetulnya. Kami pemerintahan desa termasuk ikut serta sosialisasi tentang keamanan kenyamanan masyarakat ketika apalagi di masyarakat yang berada di wilayah perbukitan atau di tempat yang rawan longsor gitu. Nah sejauh ini kan tadi sempat dibilang sering rawan longsor. Antisipasi yang dilakukan Pak Kades sendiri
dengan masyarakat tuh seperti apa? Pembangunan atau gimana Pak? Dalam antisipasi hal tersebut, apalagi kami sebagai fungsi kepala desa itu salah satunya tugas itu adalah pembangunan. Nah, sehingga pembangunan ini dimungkinkan dan diprioritaskan di Purwasari, bahkan skala prioritas Purwasari itu adalah membangun jalan yang tentunya dengan TPT. Nah, sehingga beberapa ratus meter bahkan kiloan lah yang saya tahu bahwa itu jalan Negla ataupun jalan Ciberem ataupun jalan Sukamaju itu beradanya di pinggiran sawah dulunya. Jadi desainnya itu nggak di tengah sawah gitu. Kalau di tengah sawah agak mendingan gitu. Ini kan di pinggir kebun. Nah, sehingga PR buat kami itu sampai hari ini belum selesai tentang jalan. Dikarenakan Purwasari ini jalannya lumayan, jalan desa, maksudnya jalan desa lumayan. Dari Ciberem, Sukamaju, Sasak, ataupun Jalan Negla, Cicadas, Awi Kondang, Tanjung Jaya, itu jalannya konturnya agak di tebing gitu. Nah, sehingga banyak PR. Antisipasi kita skala prioritaskan yang TVT, yang setidaknya menghambat tentang aktivitas masyarakat. Nah, sejauh ini bantuan dari pemerintah sendiri ke wilayah desa Purwasari seperti apa? Udah ada apa belum? Siap. Kebetulan saya tuh menjabat dari 2013. Nah, dari 2013 pernah yang sebelum ada Gapura itu ada Bronjong, itu hampir 900 juta itu. Nah, terus di kesininya ada dana desa. Terus ada juga bantuan dari keuangan yang dibawa oleh Dewan, mungkin yang disebut aspirasi lah, ataupun dari, kalau kementerian saya belum pernah. Tapi dulu pernah ada embung kalau nggak salah 2017. Nah, untuk infrastruktur ini mudah-mudahan dikarenakan semenjak ada corona, dari berbagai anggaran itu direpusing, sehingga bagi kami kepala desa dan pemerintah desa agak pusing gitu Mas, untuk mengantisipasi hal tersebut gitu. Akan tetapi upaya kami selaku pemerintah desa semaksimal mungkin berusaha dan mengupayakan yang terbaik untuk masyarakat. Ya, oke, itulah mungkin Banasa di Rumah tadi sekelumit tentang sekilas tentang desa Purwasari ya, dengan berbagai kultur masyarakatnya yang sebagian besar merupakan petani ya Pak Kades. Terus letak geografisnya yang memang rawan longsor itu menjadi salah satu tantangan bagi Pak Kades untuk membenahinya. Nah, sekarang terkait potensi sendiri nih. Sekarang kan lagi rame-ramenya apa namanya dari sektor pariwisata nih. Apakah ini bisa dikembangkan juga ke depannya Pak Kades? Kalau kami tuh pemerintah desa menginginkan adanya desa wisata. Akan tetapi entah dari mana, entah siapa seharusnya yang bertanggung jawab dalam hal ini. Sehingga kami juga berupaya untuk dijadikan desa wisata. Tapi sampai saat ini belum pernah dikasih SK sama Pak Bupati. Entah karena dari pihak pariwisata belum ada yang tahu tentang desa Purwasari, yang menurut saya nih ada potensi. Ada potensi yang dikembangkan. Sehingga insya Allah kalau misalkan menurut saya ini ketika ada desa wisata, jangan hanya jalan, jangan hanya perekonomian masyarakat, saya rasa itu bisa bergerak. Nah, kebetulan hari ini di desa kami itu ada dari Patriot Desa, yang setidaknya beliau ini untuk menggali potensi SDM, SDA dan lain sebagainya yang ditugaskan oleh DPMD provinsi di wilayah kabupaten. Nah, sehingga kami itu suka berkomunikasi, bahkan coba ini diangkat gitu kan, dengan view-view seperti ini, dengan keadaan desa kami seperti ini. Nah, sehingga kami itu tidak akan memaksakan diri, kalaupun misalkan menurut dinas pariwisata ataupun dinas yang berkompeten di bidangnya itu masuk kategori apa tidak. Sehingga kalau banyak yang ngomong itu Purwasari itu bagus view-nya, kenapa nggak dijadikan istilahnya desa wisata. Padahal kita bersama Sekdes ini pernah ngajuin
mengajukan tentang desa wisata. Kan tetapi kalau Cisaung itu ber-4 desa yang dikasih SK desa wisata. Nah, keinginan kami itu jangan hanya dari Purwosari itu dari desa tertinggal terus maju, berkembang terus maju, jangan hanya maju, bahkan mandiri pun kami pun menginginkan, akan tetapi ya kita melihat situasi dan kondisi gitu, Mas. Nah, bukan tidak mau jadi desa mandiri, dikarenakan desa mandiri itu tidak gampang dari berbagai hal. Kalau saya tuh pengennya apa adanya lah gitu. Mungkin ada harapan Pak Kades yang belum tercapai terkait untuk kemajuan desa Purwosari. Oke, siap. Dalam hal pencapaian, mungkin jangan masyarakat. Saya sendiri sebagai kepala desa itu kayaknya belum puas dalam hal berkiprah terhadap masyarakat. Akan tetapi, ya alhamdulillah dari tahun ke tahun, di bidang infrastruktur, salah satunya jalan. Baik yang dikerjasama dengan Dinas PUPR ataupun hari ini ada di bidang kelompok pertanian itu adalah yang disebut JUT, Jalan Usaha Tani 2019 kalau nggak salah, kami pernah wilayah Awi Kondang, Tanjung Jaya. Mudah-mudahan 2024 ini sama, dikarenakan itu belum selesai ke ujung wilayah Tanjung Jaya, mengusulkan juga di antaranya Jalan Usaha Tani. Nah, yang selanjutnya di bidang pertanian, karena foksinya kami sebagai kepala desa itu membina warga masyarakat supaya lebih maju, baik taraf kehidupannya atau SDM-nya, SDA-nya. Makanya pemerintah desa Purwosari ini menginisiasi juga adanya PAUD. Nih, yang di atas kita itu PAUD. Itu rintisan pemerintah desa 2017. Nah, itu kolaborasi dengan Agnia, putra daerah Purwosari yang menyumbangkan atau menghibahkan tanah dan bangunan serta dana lah. Nah, sehingga bisa terwujud Balai Sawala. Awalnya Balai Sawala, yang biasanya yang lain tuh punya Balai Sawala 4/6. Di Purwosari itu 8/12 lantai 2, Mas. Nah, maksud dan tujuan itu kita multiguna. Jadi siangnya itu dipakai oleh anak-anak PAUD karena ketertarikan kami tentang pembelajaran buat anak di usia dini, sehingga kita merealisasikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ta'alamal ilma fisigor kanukos fil hajar wa ta'alamal ilma fil kibar kanukos fil ma'i. Nah, jadi kalau misalkan kita lagi kecil itu si pelajarannya walaupun susah masuk tapi susah lupa. Nah, gitu. Nah, sehingga tertarik, makanya sehingga hari ini PAUD, TK dan lain sebagainya itu gebiarlah di Kabupaten Tasik. Kalau dulu jarang, kan itu. Nah, sehingga ya mudah-mudahan di kemudian hari ada SMP juga. Kalau SD ada, di Purwosari itu ada 2 SD. Nah, itu mungkin di bidang pendidikan. Di bidang keagamaan, kami pun selaku pemerintah desa itu ikut serta membina terhadap masyarakat di bidang keagamaan. Seperti halnya bulan kemarin kita melantik kembali pengurus Dewan Keluarga Masjid atau Dewan Kesejahteraan Masjid. Saya menitipkan DKM ini, pengurus DKM ini jangan hanya peduli tentang masjid jaminnya saja, akan tetapi musola-musola atau majelis-majelis taklim yang ada di wilayah desa Purwosari ikut serta diintervensi lah. Jadi biar semua maju. Kan biasanya cuma DKM aja kan gitu yang diurusin. Nah, kalau saya menginginkan hal seperti itu, sehingga kami juga pemerintah desa masuk di dalamnya untuk membina juga tentang keagamaan. Itu salah satu. Nah, sehingga berkewajiban majelis taklim, sehingga kami pun ikut serta pemerintah desa masuk di wilayah di zona ketika ada PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Kalau di Minggonan itu kurang sanggup karena waktu, bukan hanya ke sana, akan tetapi kalau di PHBI bisa muwajahah, musyafaah, juga bersilaturahmi dengan warga masyarakat mengikuti. Nah, itu di bidang keagamaan. Di bidang sektor ekonomi, dengan adanya pelebaran jalan, dengan adanya JUT, diharapkan itu istilahnya menambah keuntungan untuk warga masyarakat di bidang pertanian, perkebunan, dan perekonomian. Nah, sehingga hikmahnya adanya corona itu warga Purwosari banyak yang membuka UMKM perumahan, Cireng Isi,
dan lain sebagainya lah. Banyak diantaranya produk-produk rumahan warga masyarakat Purwasari yang go minimal maksimal di luar kabupaten yang berjalan, sampai ada yang ke Surabaya, ada yang di daerah Jawa Barat lah, itu intinya. Itu hikmah dari adanya corona gitu loh, sehingga ada perusahaan di rumah. Nah, paling produk unggulan Desa Purwasari yang masyarakat Purwasari itu kebanyakan produk seperti olahan dari singkong, seperti tape lah. Nggak ada sekarang singkongnya, Kak? Kebetulan kitanya tadi habis rapat gitu, Mas. Jadi tidak bisa menyediakan, cuma ada kopi aja yang instan gitu. Nah, itu mungkin salah satu gambaran. Ya, mudah-mudahan harapan kami selaku pemerintah desa dalam berbagai hal kami siap mengupayakan untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih sejahtera. Tetapi masyarakat pun harus siap menjadi pelaku sejarah pada hari ini untuk mensukseskan pembangunan di desa. Tidak cukup dengan pemerintah desa. Jadi saya tegaskan kembali, saya mengajak seluruh warga masyarakat yang menjadi tokoh masyarakat harus berjiwa nasionalis, wawasan kebangsaan, yang menjadi para pemuda-pemudi pun harus lebih tampil. Dikarenakan Subhanul Yaum Rijal God, pemuda-pemudi zaman sekarang adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Ya, barangkali nanti ada yang mencalonkan kades ataupun yang mau jadi sekdes atau perangkat desa. Hari ini kalau ikut serta dalam bidang pembangunan, saya rasa mereka akan paham. Jangan tidak serta-merta jadi kades dan jadi sekdes itu ketika tidak tahu menahu tentang desa, tentang pembangunan desa, ujug-ujug mau mencalonkan kades ataupun ujug-ujug mau mencalonkan sekdes atau perangkat desa lainnya, ngawur nantinya. Nah, itu gambaran-gambaran dan harapan saya selaku kepala desa, mudah-mudahan di tahun 2024 ini menjelang, kalau nggak ada undang-undang saya habis 2025. Nah, sehingga ya mudah-mudahan husnul khotimah dalam jabatan saya juga kan itu. Nah, sehingga tetap berusaha, berupaya, walaupun menurut sebagian masyarakat itu ya namanya juga kan tentang pro dan kontra ataupun tentang kekurangan. Ya jelas kami itu sebagai manusia biasa, pemerintah desa itu ada kurang, ada lebih kan gitu. Ya mudah-mudahan ketika kita masih ada waktu di kemudian hari bisa menambah yang kekurangan itu. Karena ketidaksempurnaan, akan tetapi prinsip kami menjalankan visi dan misi tupoksi sebagai kepala desa tentang membina, tentang memajukan desa. Kecuali kantor desa Mas tidak bisa dimajukan karena sempit. Kalau kantor desa maju nggak ada jalan sempit. Intinya masyarakatnya lah, di bidang pertanian, di bidang perdagangan, ekonomi dan lain sebagainya, di bidang pendidikan, sehingga kalau dulu banyak warga masyarakat Desa Purwasari keseluruhan lah, itu banyak yang drop out dari SD. Jadi setelah SD ikut nyaba lah ataupun ke kota kan gitu. Nah, hari ini alhamdulillah dari tahun ke tahun itu dari SD ke SMP, SMP ke SMA, bahkan banyak yang kuliah hari ini. Hari ini itu di bidang SDM. Nah, itu pemerintah desa itu sangat mendorong hal-hal seperti itu. Nah, itu mungkin salah satu keinginan kami, harapan kami selaku pemerintahan desa tentang apa yang seharusnya sebagai tupoksi kami di kepala desa dan pemerintah desa. Mungkin nanti Pak Sekdes bisa menjelaskan atau menambah tentang apa yang perlu disampaikan untuk khalayak. Ya. Sekilas tentang wilayah Desa Purwasari, ini luar biasa sekali beliau. Malah tadi sampai saya dengar keluar dalilnya segala itu, Pak. Oh, itu variasi saja. Mantap sekali, luar biasa ini. Hari ini kita akan coba berbincang dengan Pak Sekdes ya. Oke, selamat sore Pak Sekdes ya. Selamat sore. Nah, tadi kan banyak bicarakan tentang pembangunan di desa, terus kultur masyarakat desa. Nah, selama ini kan Pak Sekdes pastilah sering berhubungan langsung dengan masyarakat. Mungkin ada keluhan atau masukan dari masyarakat seperti apa Pak Sekdes selama ini? Kalau masukan itu banyak, tapi tetap kita tampung. Tapi pada prinsipnya kita dari pemerintah desa itu tugasnya itu yang pertama itu yang satu itu administrasi, yang kedua itu pembangunan, yang ketiga itu pemberdayaan, yang keempat pembinaan, yang kelima itu
penanggulangan bencana. Nah, jadi semua keluhan-keluhan yang ada di masyarakat kita tampung. Nah, nanti kita diskusikan bersama kepala desa, BPD, dan juga masyarakat. Nah, nanti ada outputnya. Outputnya itu bagaimana? Nah, nanti output itu dapat diterapkan atau tidak, itu nanti ada timbal baliknya ke pemerintah desa. Nah, jadi kita tidak serta-merta langsung memberikan keputusan dan kebijakan, tapi butuh proses. Berdasarkan beberapa masukan, beberapa musyawarah yang kita terima di musyawarah dusun, musyawarah desa. Nah, seperti itu. Ya, musdus ya, istilahnya ya. Nah, tadi kan ada beberapa kuliner, mungkin olahan UMKM ya. Nah, ini sejauh ini produk unggulan dari tadi kan banyak ya, ada cireng. Bahkan tadi saya dengar sempat sampai keluar kota. Nah, mungkin mereka butuh akses jalan yang memadai mungkin Pak Kades ya. Nah, itu mungkin rencana program taruhlah pembangunan jalan desa ke depannya Pak Kades ini seperti apa? Kalau dari kami intinya gini Pak, pembangunan itu intinya mengurangi biaya produksi. Terus yang kedua memudahkan akses. Nah, nanti dari UMKM itu yang pertama itu nanti kita dampingi mengenai perizinan. Perizinan, keluar PIRT, keluar label halal. Nah, nanti kita dampingi sampai dengan kemasan. Kalau memang sudah ada PIRT, label halal, kemasan bagus, siap untuk diorder ke wilayah Jawa Barat. Dan juga perlu diketahui mengenai bahan-bahan olahan yang harus digunakan. Nah, itu kan harus dilihat dulu. Jangan sampai nanti kekuatannya cuma seminggu atau beberapa hari. Nah, itu kan akan mengalami kerugian dari UMKM itu. Nah, itu perlunya kita berdiskusi dengan masyarakat mengenai hal kedepannya, karena sekarang kan tahun 2024 kita persaingan semakin ketat, pasar global semakin luas. Yang penting kita punya dasar, punya izin, punya produk label halal, itu bisa. Pemasaran sekarang tidak sulit, kita bisa membuka di e-commerce. Nah, itu bisa. Yang penting kan semua ditempuh, dari mulai produknya ada, PIRT-nya ada, kemudian label halalnya ada, sampai dengan kemasannya bagus dan kekuatannya itu. Apakah sejauh ini ada pendampingan nggak bisa kan dari Dinas Indah atau dinas terkait dengan adanya UMKM di wilayah desa ini? Kalau sampai sekarang kita baru pendampingan itu misalkan ada pelatihan-pelatihan tingkat kecamatan. Dan itu juga kan jarang sekali ada informasi. Jadi kan kalau dari saya pribadi kadang-kadang mencari informasi ke yang lain. Nah, jadi kan kalau misalkan ada nih informasi dari pemerintah tentang pelatihan untuk pengolahan makanan yang diadakan sama dinas kesehatan, nah itu saya informasikan. Tapi kadang-kadang kan tidak sampai ke pemerintah desa, nyangkut di jalan. Tapi pada dasarnya informasi yang kita terima dari pihak-pihak lain juga akan kita sampaikan ke masyarakat. Paling kalau misalkan ada KKN lah, ada KKN yang basicnya ekonomi, biasanya mengadakan pelatihan lah bersama warga. Udah beberapa kali kan di sana. Nah, seharusnya menurut saya itu ya dinas terkait lah yang turun gitu loh. Nah, kalau di pemerintah desa itu dari berbagai dinas kan masuk ke desa, jadi pusing sekali gitu loh. Nah, akan tetapi kan yang sesuai dengan tupoksi lah. Mohon maaf, bukan kami menjelekan dinas-dinas yang di atas kita. Nah, ini kan karena keterkaitan. Kan di desa itu tidak bisa mengeluarkan label halal ataupun misalkan tentang bahan bakunya seperti apa, layak apa tidak, ataupun dan lain sebagainya, kan itu bukan bagian kita. Cuma kami itu mendorong warga masyarakat dalam hal usaha apa, bilang apa, kan itu sampai tadi apa yang disampaikan oleh Sekdes itu. Itulah kita coba berbincang juga dengan salah satu pendamping pendamping desa yang membantu desa dalam mewujudkan pembangunannya, itu Patriot Desa. Siap. Nah, bersama kami sudah hadir Bapak Mustafa ya. Betul. Ya. Selamat sore Pak Mustafa. Siap, selamat sore. Mungkin pemirsa di rumah nih perlu tahu dulu apa sih Patriot Desa, mungkin bisa dijelaskan Pak Mustafa. Oke, baik, terima kasih Kang. Selamat sore sebelumnya Kades dan Pak Kades. Terkait dengan program Patriot Desa itu sendiri,
itu turunan daripada program gerbang desa yang ada di provinsi. Kurang lebih ada 12 program yang ada di dalam program gerbang desa. Salah satunya itu adalah Patriot Desa. Patriot Desa ini berada di bawah atau di dalam naungan DPMD Provinsi Jawa Barat. Nah, ada 12 di Kabupaten Tasik, kebetulan ada 12 desa yang hari ini memang didampingi oleh Patriot Desa. 12 desa ini tersebar di beberapa wilayah, tidak hanya di Kecamatan Cisayong. Kebetulan saya tepat di Cisayong. Nah, selanjutnya terkait program Patriot Desa ini sebetulnya menghadirkan para pemuda-pemudi yang ada di Jawa Barat untuk ditempatkan di satu desa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa, Patriot Desa ini berperan untuk menjadi komunikator, integrator, sama akselerator. Jangan provokator ya mungkin. Desa jangan provokator. Ya, untuk yang pertama harapannya dengan lahirnya Patriot Desa bisa lahir penggerak-penggerak lokal yang ada di desa dalam kerangka menggali dan memetakan potensi-potensi yang ada di desa gitu kan, supaya terjadi pemberdayaan di masyarakat itu sendiri. Satu, pertama untuk melahirkan lokal champion atau penggerak lokal yang nantinya akan membaca dan memetakan potensi yang ada di desa Purwasari. Lalu kemudian juga Patriot Desa mewujudkan inisiatif-inisiatif penggerak lokal yang ada di desa Purwasari untuk Bapak melahirkan inisiatif, lalu kemudian inisiatif itu bisa memberikan kesejahteraan buat masyarakat di desa sesuai dengan potensi yang ada di desa itu. Misalkan tadi seperti yang dikatakan Pak Sekdes, banyak sekali produk UMKM hari ini. Masalahnya misalkan kurangnya dari segi kemasan. Nah, lokal champion ini atau penggerak lokal ini yang nantinya akan membuat satu perencanaan. Ini potensinya udah ketemu misalkan di wilayah UMKM. Nah, si penggerak lokal ini mendampingi dari mulai proses tadi pembuatan, packaging, lalu kemudian sampai pemasaran, itu didampingi oleh si penggerak lokal nanti yang harapannya hadir dari desa Purwasari. Mungkin gitu kan. Ya. Mengenal mulai jalan-jalan ke pelosok-pelosok, ke kampung-kampung mungkin. Nah, menurut pandangan dari Kang Mustofa ini sendiri, potensi apa sih yang istilahnya cocok nih untuk dikembangkan di desa Purwasari ini? Ya, sebetulnya kalau menurut saya pribadi tentunya di desa Purwasari ini banyak sekali potensi. Kekayaan alamnya, masuk juga kekayaan sumber daya manusianya. Tapi tentu itu bukan ranah saya untuk menentukan potensi itu, tetapi orang desa Purwasari lah yang harusnya memahami dan tahu potensi itu. Saya hanya memfasilitasi masyarakat untuk sama-sama memetakan potensi itu. Misalkan salah satunya wilayah pesawahan yang hampir 70% yang ada di desa Purwasari itu menjadi potensi yang luar biasa gitu untuk menjadi modal pembangunan di desa. Lalu kemudian UMKM, banyaknya masyarakat yang melakukan praktek UMKM kayak sireng isi dan lain sebagainya ya. Lalu kemudian kebetulan Purwasari juga punya city line, apa ini? City line ya. Ya, yang sangat kaya potensinya. Bisa jadi desa Purwasari sebetulnya menjadi desa wisata. Cuman masih banyak masih banyak PR yang harus dilakukan mungkin dengan menginventarisir atau mendata semua potensi yang ada di desa Purwasari hingga menjadi satu paket wisata nantinya. Misalkan ada pertaniannya, ada adat istiadatnya, area camping, ada kayak camping dan lain sebagainya. Saya rasa Purwasari layak untuk menjadi desa wisata sebetulnya. Tinggal
masyarakat itu menyadari dan memahami tidak terkait. Orang datang ke Purwasari itu mau melihat apa saja, apakah melihat pola pertaniannya, melihat kebiasaan masyarakatnya, atau melihat keindahan alamnya, misalkan begitu. Ya kalau saya lihat sih tupoksi ya, bicara tupoksi dari Patriot ini lebih ke mendampingi, membantu pemerintah desa untuk bersama-sama menggali potensi yang ada yang bisa mungkin dikembangkan. Ya mungkin bisa juga jadi sebagai jembatan mungkin ya, perantara. Misalkan ini ada masyarakat desa yang pengen membangun apalah wisata contohnya. Nah nanti kan akan mungkin bisa menyampaikan ke yang di atas mungkin. Iya, kita bisa sama-sama untuk menjembatani pemerintah desa berkolaborasi dengan instansi misalkan Dinas Pariwisata. Dengan catatan tadi potensinya udah diketahui bersama nih oleh pemerintah desa, masyarakat juga menyadari potensi itu. Intinya kan dalam pemberdayaan mereka yang harus berdayanya gitu loh. Kemudian pemerintah desa ini hanya posisinya stimulus pokoknya begitu. Stimulus. Jadi tidak dalam kapasitas menentukan juga kan pemerintah desa. Begitulah. Ya menarik sekali ya. Ini bicara mengenai apa namanya perkembangan desa ya, dimana kalau nggak salah tuh di desa itu memang masih kental sekali dengan adat gotong royongnya, betul ya, Pak Kades ya, Pak Kades. Nah ini salah satu kelebihan mungkin yang dimiliki desa, tapi tidak bermaksud di wilayah lain, di kota pun tidak. Tapi kalau yang saya lihat itu sudah mulai berkurang, nah itu tidak bisa dipungkiri ya. Alhamdulillah kalau saya lihat nih kultur masyarakat di desa ini masih kental dengan adat budaya gotong royong. Nah mungkin itu salah satu hal yang harus dipertahankan mungkin Pak Kades ya. Siap. Oke Pak Kades ya, mungkin tadi kita udah bicara banyak ya tentang potensi wisata ataupun kultur masyarakat. Nah kita bicara masalah seni budaya nih. Oke. Mungkin ada seni budaya ciri khas dari Desa Purwasari ini? Oh, tentang seni budaya itu kami pemerintahan itu sangat-sangat responsif. Bahkan ketika 2017 itu 2013 ya, kita merintis tentang grup seni Sunda Calung. Nah, itu rintisan kami. Nah, sehingga kami itu setuju juga ketika ada masyarakat yang bergerak di bidang kesenian, kebudayaan. Dikarenakan mungkin itu ada bakat, nggak tahu bakat butuh atau itu sirot atau jalan hidupnya. Nah, sehingga kita angkat kan gitu. Tentang grup atau seni itu tergantung pelaku seninya sendiri. Kami itu pemerintahnya backsound gitu loh. Nah, sehingga ketika peralatan kita beli kan itu termasuk gendang, peralatan lah, seragam dan sebagainya, itu bukti kami pemerintah desa itu ada di bidang kesenian dan budaya. Nah, tentang Pencaksilat ada, ataupun di kita tuh yang familiar di Purwasari itu merawis. Tiap RT itu kita punya. Bahkan ketika di wilayah Awikondang, wilayah Negla pernah satu kewilayahan diantaranya diperlombakan gitu. Nah, diperlombakan itu lumayan antusias ibu-ibu. Ya banyak bakat sih sebetulnya. Nah, cuman kita belum bisa di tingkat desa gitu. Kalau tingkat kecamatan kita suka mengikut sertakan, tapi yang siap. Nah, itu masalahnya. Ketika ada kesempatannya diperlombakan, ya malum kalau di kampung ada yang kesana kemari lah. Jadi kadang-kadang bingung juga gitu. Ataupun misalkan kita bikin grup nih, tapi yang para pemainnya itu membikin grup lagi kan gitu loh. Nah, itu kan hak mereka. Akan tetapi tetap pemerintah desa itu background lah, kalau yang positif. Akan tetapi kalau misalkan ada seni dan kebudayaan yang tidak sesuai dengan norma agama atau norma pemerintah, saya rasa ya saya angkat tangan selaku pemerintah desa gitu loh. Apalagi seni ini, budaya ini dijadikan salah satu jalan untuk maksiat. Kan itu banyak lah. Tapi kalau seni ini untuk dijadikan motivasi tentang pendidikan kebudayaan, oke, monggo, kami setuju. Kan gitu loh. Jadi jangan sampai terintimidasi ataupun tercemari oleh hal-hal yang di luar konteks agama. Mungkin ini lebih ke seni
kearifan lokal ya. Kearifan lokal, kearifan lokal. Oke Pak Kades, Pak Mustafa dan Pak Sekdes semuanya ya. Ini mungkin terakhir Pak Sekdes, Pak Kades ya. Mungkin ada hal yang mau disampaikan untuk masyarakat khususnya di Desa Purwasari ataupun masukan bagi pemerintah, silakan. Selaku kepala desa, saya menginginkan Purwasari ini jadi Qoryah Thayyibah, Baldah Thayyibah yang tentunya akan menjemput walaupun gorpur. Syarat satu, warga masyarakatnya iman dan takwa. Satu harapan. Nah kedua, partisipasi warga masyarakat di berbagai hal ketika ada pembangunan di desa. Baik dengan tenaga, pemikiran ataupun harta. Seperti halnya ada putra daerah yang setidaknya sudah cukuplah hartanya menghibahkan tanah. Nah itu yang susah gitu Pak. Nah sehingga banyak masyarakat ketika kami itu menginginkan pelebaran jalan. Pemerintah desa itu tidak sama dengan pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi ataupun negara kan gitu. Gitu berapa nih satu bata. Nah itu kami nggak sanggup. Paling ya yang telah memberikan tanahnya saya mendoakan mudah-mudahan ini jadi wasilah takorub kebaikan, jadi sodakoh amal jariah. Nah gitu nanti aja daripada di tanahnya yang mau dipakai jalan dijual 1 juta di dunia nanti aja di akhirat gitu loh. Nah itu salah satu. Terus keinginan kami sebagai pemerintah desa mendorong tentang apa yang diharapkan oleh masyarakat walaupun tidak dipinta juga kewajiban kami. Akan tetapi ketika ada kekurangan itu suatu kewajaran karena ketidaksempurnya, apalagi dengan dana-dana yang terbatas. Soalnya Purwasari ini lumayan juga luas, tentang jalan desanya panjang gitu, beda dengan desa-desa yang lain gitu. Nah, tapi tetap untuk memajukan kesejahteraan masyarakat di berbagai hal, di berbagai kultur dan budaya masyarakat ingin sejahtera gitu kan. Nah itu salah satu harapan kami selaku pemerintahan desa, dan mudah-mudahan Mas ini menjadikan wasilah juga atau memfasilitasi kami termasuk dari Patriot Desa menyampaikan terhadap dinas yang ada di provinsi. Barangkali kalau dinas kabupaten nggak punya duit mungkin di sana banyak gitu. Ini potensi Purwasari gitu loh, apalagi kan jadi fasilitator yang jelas bukan yang disebut tadi provokator. Jadi fasilitator warga masyarakat pemerintah desa Purwasari dengan pemerintah provinsi. Nah gitu, jangan hanya yang legurer saya bantuan kan gitu loh. Nah akan tetapi banyak sebetulnya dari berbagai dinas yang harus disampaikan ke desa-desa daripada jadi silpa kan gitu, istilahnya duit yang ada di provinsi mending aja masukin ke desa-desa. Itu mungkin itulah salah satu harapan dan keinginan kami. Nah termasuk tadi gotong royong ya, alhamdulillah di Purwasari itu masih ada walaupun terjebak dengan salah satunya adanya bantuan sosial. Itu menjadi kecemburuan kan gitu. Terus adanya dana desa gitu kan. Nah itu kalau dulu 2013 hampir ketika kita tuh membangun jalan, ngecor jalan ataupun membangun itu ratusan orang. Kita punya dokumentasinya gitu loh. Sampai ibu-ibu hampir ya mungkin ada 1 kilo lah panjangnya itu kan. Warga masyarakat itu partisipasi. Akan tetapi ketika hari ini bukan tidak ada, tapi agak kurang gitu. Agak kurang. Tapi ya alhamdulillah di Purwasari ini masih ada. Gitu kan, masih ada. Apalagi tadi harapan yang mau dipunculkan oleh Patriot Desa ini adalah generasi muda. Nah inilah generasi muda calon pemimpin di masa yang akan datang. Saya juga mengharap mereka itu muncul gitu. Jadi pelaku sejarah pada masanya, jangan hanya penikmat saja gitu. Gitu kan. Jadi jangan sampailah tentang pemuda ini, saya rasa mudah-mudahan bisa bergaining position dengan kami pemerintahan desa, tahu gitu. Termasuk bisa meng-up tentang informasi pembangunan desa. Yang kan di medsos hari ini, yang Facebook atau TikTok atau Snap video dan sebagainya, itu potensi sebetulnya. Tapi nggak ada anak muda yang wah ini pembangunan desa Purwasari kan itu. Ya mudah-mudahan dengan adanya seperti ini, saya harap kesadaran bersama. Dikarenakan kami membangun itu bukan untuk pribadi, tapi untuk semua, untuk masyarakat. Nah harapan seperti itu. Untuk itu, mari untuk seluruh warga masyarakat desa Purwasari
yang masih peduli tentang pemerintahan desa, kita bahu-membahu untuk membangun untuk kemajuan Desa Purwasari. Begitupun untuk warga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya ikut serta membangun tentang kabupaten ataupun warga masyarakat Provinsi Jawa Barat sama gitu Mas. Jadi intinya kita berpartisipasi lah. Itu kan. Itu mungkin Mas. Ya. Mungkin dari Pak Mustafa mau ada yang sampaikan? Udah cukup. Udah cukup ya. Pak. Sudah cukup. Ya. Oke, baiklah sobat ngopi di rumah ya. Tadi menarik sekali ya perbincangan kita di sore hari ini tentang menggali potensi-potensi yang ada di Desa Purwasari. Ya, ternyata kalau ditelusuri itu banyak sekali hal-hal yang perlu dikembangkan di Desa Purwasari ini, dengan kultur masyarakatnya, budayanya pun ada. Terus dari letak geografis yang di perbukitan itu sangat menarik sekali dan berpeluang untuk dijadikan desa wisata yang lebih maju lagi, dengan harapan bisa menumbuhkan sektor pertanian ataupun menumbuhkan roda perekonomian masyarakat, apalagi dengan nanti tadi rencananya ingin adanya jalan yang sedikit lebar, apalagi kesadaran masyarakat di sini sudah mau menghibahkan sebagian tanahnya untuk jalan. Nah, tinggal ada peran aktif dari pemerintah, perhatian pemerintah untuk mendorong pembangunan yang ada di desa ini. Oke, mungkin dari kami cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Media Warga, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.